Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bisiyami fi syahri Ramadan walladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku warga Alaska yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin tarhib bulan suci Ramadan di tahun ini kita berada dalam kondisi darurat. Namun demikian tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita-kitalah orang-orang yang masih dipilih oleh Allah untuk berkesempatan meniti hari, merendah usia dengan segala liku-likunya. Tapi insya Allah kita yakin bahwa Allah akan senantiasa terus melindungi kita semuanya. Saudara-saudaraku, ketika orang-orang yang beriman sadar bahwa hidup mereka harus berada pada bingkai ketakwaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa dalam arti imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa dalam arti berupaya semaksimal kekuatan untuk melaksanakan perintahnya dan berupaya juga untuk senantiasa menjauhi larangannya. Sebagaimana kita paham bersama, insya Allah hitungan hari kita akan masuk ke bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku, pernah mendengar kata tarhib wa targhib fi Ramadan? Rasanya istilah ini mungkin sudah akrab di lisan maupun di telinga kita. Artinya kita sering mengucapkan dan sering mendengarnya, namun terkadang juga kita belum tahu apa maksud dari tarhib wa targhib fi Ramadan. Tarhib berasal dari kata rahaba yurahibu tarhib. Pernah mendengar kata marhaba? Itulah marhaba, itu artinya welcome ataupun selamat datang. Maka tarhib diartikan menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan. Targhib fi Ramadan sama berakar dari raghaba yuraghibu targhib fi Ramadan, artinya menanamkan kecintaan terhadap bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku, ternyata bergembira menyambut bulan suci Ramadan ataupun tertanamnya kecintaan terhadap bulan suci Ramadan, ternyata kedua-duanya adalah akibat yang tentunya ada asbab-asbabnya, ada penyebabnya. Kenapa kita bergembira menyambut bulan suci Ramadan? Kenapa kita bisa mencintai bulan suci Ramadan? Kalau kita tidak mengetahui sebab-sebabnya, maka hal yang tidak mungkin kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan dan penuh kecintaan. Nah, Rasulullah SAW berangan-angan ya tentang bulan suci Ramadan dengan bahasa, duh kiranya bulan-bulan yang lain pun seperti bulan suci Ramadan. Ada apa kira-kira ketika Rasulullah sangat menginginkan bulan-bulan yang lain seperti bulan suci Ramadan? Ternyata diyakini atau tidak oleh kita sebagai orang beriman bahwa ternyata bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh fadilah, penuh keutamaan-keutamaan, apalagi kita berada pada kondisi darurat COVID-19. Maka mudah-mudahan berharap datang bulan suci Ramadan dan hilangnya ujian COVID-19 dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita berdoa,
bersama-sama. Di tahapan mana nih kita tentang mensikapi ujian COVID-19 dari Allah ini? Ada tahapannya, ada 4 ini. Yang pertama, tahapan pertama adalah ada atau tidak virus itu. Tahapan yang kedua, kelompok orang yang kedua adalah bisa atau tidak menangkalnya. Tahapan orang-orang yang ketiga lebih tinggi adalah bisakah mengambil hikmah dari terkenanya virus? Apa hikmah dari terkenanya virus? Atau apa hikmah dari tidak kenanya virus? Mau tahu saudara-saudaraku, tahapan yang paling puncak adalah orang-orang yang beriman yang sangat luar biasa. Orang-orang di tahapan keempat ini akan mengatakan, terkena virus belum tentu keburukan. Tidak terkena virus belum tentu kebaikan. Kenapa? Karena semuanya adalah pasrah kepada takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti tidak berusaha. Artinya, sebentuk mentalitas orang beriman bahwa ternyata kebaikan yang diinginkan itu bukan dari perasaan dirinya saja, bukan dari akal dirinya saja, tetapi memakai kacamata ilahiyah, memakai parameter Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bagi orang-orang yang berada di atas ini, mereka luar biasa. Hadir ketenangan, hadir ketentraman disebabkan karena bisa menyimpulkan bahwa tidak terkena virus belum tentu kebaikan, dan terkena virus pun belum tentu keburukan. Semuanya ada hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat. Orang-orang beriman akan hadir di dalam dirinya sebuah ketenangan, yang ketenangan ini adalah disebabkan karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata iman akan menghasilkan imun yang sangat baik. Luar biasa. Saudara-saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyambut bulan suci Ramadan dengan bahasa Allahumma salimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Itulah doa yang sangat masyhur dari hadis sahih Rasulullah SAW, bahwa artinya, ya Allah, hantarkan kami menuju bulan Ramadan dan dekatkan Ramadan kepada kami, dan jika Ramadan harus berlalu dari kami, maka berlalukanlah Ramadan dengan diterimanya amal-amal ibadah kami. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kalaulah nanti kita melaksanakan perintah Allah, yaitu berpuasa di siang hari, atau kita qiyamul lail di malam hari, memperbanyak bacaan ayat suci Al-Quran, juga memperbanyak amal-amal soleh yang lainnya, pastikan saudara, kita yakin bahwa yang memerintahkan kita adalah Allah. Maka kalau Allah yang memerintahkan kita, maka akan tercipta pribadi-pribadi orang-orang yang beriman yang tidak akan pernah goyah. Sungguh pun mungkin di dalam melaksanakan perintah tadi ada pujian ataupun ada hinaan, ada tantangan ataupun mungkin ada kegembiraan. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan tumbuh sebuah optimisme yang sangat tinggi. Ketika yang memerintahkan itu adalah Allah, maka tidak ada kekuatan apapun di muka bumi ini akan mampu menghalanginya. Luar biasa. Itulah
orang-orang yang beriman dalam rangka melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya dalam bingkai ketakwaan yang sangat tangguh. Saudara-saudaraku, dilanjut, jika nanti datang bulan suci Ramadan, di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita melaksanakan ibadah qiyamul lail, maka berharaplah kepada Allah, mudah-mudahan ini semua menghantarkan kita menuju kepada ketakwaan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala membuat statement la'allakum tattaqun. Semoga dengan melaksanakan amal-amal ibadah di bulan Ramadan ini menghantarkan kita menuju kepada ketakwaan yang standarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, memang secara definisi fikih puasa sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena sederhana sekali para ulama mendefinisikan saum dengan bahasa tarkul akli wasyurbi min tulu'il fajri ila ghurubiha. Artinya saum adalah meninggalkan makan dan meninggalkan minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Mudah sekali. Mudah sekali. Ada istilah orang mengatakan hanya mengalihkan waktu makan. Di malam hari kita banyak makan, di siang harinya kita berpuasa. Tapi ingat, kalau hanya sebatas kita hanya bisa meninggalkan makan dan minum saja di siang hari bulan Ramadan, secara fikih puasanya sah. Tapi ya mungkin kan nilainya sangat varian. Nilai di sisi Allahnya berbeda-beda. Ada orang yang puasa awam. Puasa awam itu adalah orang yang berpuasanya hanya sebatas meninggalkan makan dan minum saja. Terus ada juga tahapan yang lebih baik dari orang yang puasa awam, yaitu berpuasa dengan penuh pemahaman, dengan penuh keyakinan. Dan tahapan yang ketiga, orang-orang berpuasa penuh pengharapan dan sangat berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala atas pelaksanaan perintah puasa tersebut. Mau tahu tahapan puasa khusus adalah orang-orang yang dapat mengambil hikmah dari puasa dan berusaha untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, mereka melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bertujuan li talabi mardatillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat sekali saudaraku. Kenapa hebat? Karena orang-orang yang beriman sangat yakin bahwa hidup yang bahagia adalah hidup yang berada pada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar ridha Allah, setinggi apapun ilmu kita, setumpuk apapun harta kita, sepandai apapun ilmu kita, mimpi di siang hari jika kita berharap kebahagiaan di luar bingkai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar saudaraku jika orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berani meletakkan keridhaan Allah di atas segala-galanya. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berani mempertaruhkan apapun yang mereka miliki untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya sekedar support untuk kita semua. Semoga kita semua dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju bulan suci Ramadan dengan penuh kekuatan fisik dan kekuatan batin.
juga mendapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapat ridha Allah dan terhantar dengan puasa kita nanti menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan bersedih, sungguh pun kondisi kita dalam darurat. Jangan merasa hina. Kenapa? Karena kata Allah, antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang punya derajat yang tinggi. In kuntum mu'minin, jika engkau termasuk orang-orang yang beriman. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang di parameter keukuran Allah, termasuk orang-orang yang beriman, yang ternyata kita akan punya identitas tersendiri keimanan kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini semua ada hikmahnya buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, keluarga kita, masyarakat kita, apalagi kita sedang berada dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tidak ada ujian yang tidak membawa hikmah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.